Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan salat Isya secara berjamaah di Masjid Kyai Al-Hadj Abdul Jabbar Rasyidi, Pondok Pesantren Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Darul Arkam Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Maaf, ini ada cucu lagi mengganggu, tidak apa-apa ya. Baik, ya sebelum kita memulai pengajian ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Sebelumnya kita baca doa dulu, ya ikuti saya, ya saya dulu. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaharaan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha penyayang. Ya, karena tahun ini tahun baru ajaran pendidikan ya di pondok pesantren kita, dan yang banyak kami terima di sini terutama dari anak-anak baru ya. Jadi saya ucapkan ahlan wa sahlan, ya welcome kepada seluruh anak-anak yang baru masuk. Jadi kita mulai lagi dari awal karena ini anjuran dari mantan kiai pondok, yaitu Kiai Haji Sofyan. Ya, jadi dimulai surah Al-Fatihah, bisa dibuka ya, Al-Qur'annya surah Al-Fatihah, karena di tafsir Al-Jalalain itu dimulai dari surah Al-Baqarah. Maka surah Al-Fatihah ini saya mulai dari tafsir Ibnu Katsir. Ya. Baik, sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu nama-nama surah Al-Fatihah. Ya, pertama itu namanya Al-Fatihah, pembuka. Ya, pembuka. Karena setiap kita buka Al-Quran, yang pertama kita dapatkan adalah surah Al-Fatihah. Dan selalu mengawali surah di dalam salat, ya, mengawali di rakaat pertama, kedua dan seterusnya, yaitu. Kemudian yang kedua namanya surah Al-Fatihah ini Ummul Kitab atau Ummul Quran, induknya kitab, induknya Al-Quran. Karena surah Al-Fatihah ini mencakup
seluruh isi Al-Quran secara ringkas, singkat, yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak. Jadi surah Al-Fatihah ayat pertama sampai keempat itu berkaitan dengan akidah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kelima itu berkaitan dengan syariah, ibadah milik Allah dan hambanya. Kemudian ayat 6 dan 7 itu berkaitan dengan akhlak. Kemudian yang ketiga, nama Quran surah Al-Fatihah ini adalah As-Sab'ul Mathani. Artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ya, karena di setiap rakaat salat kita baca surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah itu dibaca minimal 17 kali dalam sehari semalam, karena salat 5 waktu itu jumlahnya 17 rakaat. Ya, kemudian yang berikutnya disebut juga yang keempat Alhamdulillah. Ya, surah Alhamdulillah karena dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Karena di dalam hadis dikatakan, ya, ada dalam hadis qudsi, aku membagi salat, yaitu alhamdulillah, antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Nah, ini panjang hadisnya, jadi saya tidak usah bacakan. Ya. Kemudian yang kelima juga disebut surah Asy-Syifa, penyembuh. Ya. Hadis marfu yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Abu Sa'id, ya, Fatihatul Kitab merupakan syifa, ya, setiap racun. Ya, jadi dapat menyembuhkan penyakit dari setiap racun. Kemudian yang keenam, surah ini disebut juga Ar-Ruqyah, ya, menjampi. Berdasarkan hadis Abu Sa'id, yaitu ketika ia menjampi ruqyah seseorang berkenaan dengan sengatan, ya, dengan surah Al-Fatihah. Ya, kemudian tadi sudah disebutkan As-Sab'ul Mathani, ya, 7 ayat yang berulang-ulang. Kemudian ulama mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini terdiri dari 25 kata dan 113 huruf. Kemudian keutamaan surah Al-Fatihah ini, pertama, surah yang paling agung, ya, di antara semua surah yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ia adalah Sab'ul Mathani dan Al-Quran Al-Azim yang telah diturunkan kepadaku. Kemudian keutamaan yang kedua, surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah, ya, ruqyah, menjampi. Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, aku tidak meruqyah kecuali Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Kemudian yang keutamaan yang ketiga, salah satu dari 2 cahaya yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Kedua cahaya itu adalah Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, dan beberapa ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian keutamaan yang keempat, surah Al-Fatihah adalah salah satu sempurnanya salat. Jadi kalau tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, itu tidak sah salatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Rasulullah mengatakan tidak sah salat seseorang tanpa membaca surah Al-Fatihah, karena dia termasuk rukun, ya. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khida'un salasan gaira tamamin. Artinya barang siapa yang mengerjakan salat
tanpa membaca Ummul Quran, maka salatnya itu tidak sempurna. Hadis rawahu Muslim. Kemudian keutamaan yang keenam, Allah Subhanahu wa taala telah membagi salat atau surah Al-Fatihah menjadi dua bagian antara diri Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, dan bagi hambanya apa yang ia minta. Ya, baik kita membaca sama-sama surah Al-Fatihah ini. Saya dahulu, kemudian kalian ikuti ya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Saya dulu baru kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya akan jelaskan tajwidnya dulu ya. Di sini ada beberapa mad tabi'i. Ya, mad tabi'i itu mad yang panjangnya 2 harakat atau 1 alif. Jadi kalau ada fathah bertemu dengan alif, itu mad tabi'i, atau dhamma bertemu dengan waw sukun, atau kasrah bertemu dengan ya sukun seperti a'udzu. Ya, a'udzu. Ya, seperti juga billahi, di situ ada alif bertemu dengan alif. Kemudian juga ar-rahim, ar-rajim, ar-rahim. Ya, itu semua adalah mad tabi'i. Ya, jadi panjangnya itu biasa 2 harakat, 2 ketukan, tak tak ya, 2 detik. Kemudian yang kedua ada namanya idgham. Ya, idgham syamsiyah. Ya, idgham syamsiyah dan izhar qamariyah. Kalau idgham syamsiyah seperti Allah, as-syaitan ya. Jadi kalau ada alif dan lam bertemu dengan huruf syamsiyah, ya maka itu disebut idgham syamsiyah. Idgham itu artinya dimasukkan itu ke dalam huruf yang datang sesudah lam. Jadi lamnya tidak dibaca ya. Seperti asy-syaitan. Kalau billah itu 2 lam di situ. Jadi dibaca 1 saja karena dimasukkan di lam yang kedua. Ya, Ar-Rahman, begitu juga Ar-Rahman. Nah, itu idgham syamsiyah. Jadi alifnya dibaca fathah kalau di awal ya, berada di awal, tapi kalau ada huruf sebelum alif maka alifnya tidak dibaca.
Ya umpamanya al-alaminar rahman, ya, tapi kalau dibaca awal ar-rahman. Ad-din, nah itu ad-din. Kemudian izhar qamariyah. Nah, kalau izhar qamariyah itu dibaca terang, ya, lamnya dibaca terang. Ya, kalau ada huruf qamariyah seperti alhamdu, ya, alhamdu, al-alamin, ya, ya itu al-maghdub. Selain itu yang adalah idgham syamsiyah, jadi ada 28 huruf hijaiyah, ya, itu dibagi dua, 14 huruf qamariyah dan 14 huruf syamsiyah. Kemudian ada mad arid lis sukun. Ya, ini kalau di akhir ayat, ya, itu ada mad arid lis sukun. Mad itu panjang, arid tiba-tiba. Lis sukun membaca sukun atau mati. Nah, itu dibaca umpamanya al-alamin, ar-rahim, ad-din, nasta'in. Ya, semua mad yang berada di tempat pemberhentian atau wakaf, ya. Nah, itu bacanya 3 macam. Ada dibaca 2 harakat, 1 alif, yaitu dibaca pendek biasa, umpamanya al-alamin. Kemudian dibaca sedang, ya, 4 harakat atau 2 alif, al-alamin. Kemudian yang ketiga dibaca panjang, ya, itu yang utama. Jadi 6 harakat, al-alamin, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian ada namanya izhar halqi. Ya, apabila ada nun mati atau tanwin, ya, bertemu dengan ain umpamanya. Contohnya an'amta. An'amta. Jadi itu nun mati bertemu dengan ain. An'amta. Itu disebut izhar halqi. Ya, jadi ada huruf halqi yang berada di kerongkongan itu 6 huruf termasuk huruf ain. Kemudian apabila mim sukun, ya, bertemu dengan, ya, selain huruf ba dan mim, ya, itu disebut izhar syafawi. Ya, contohnya di sini an'amta, ain bertemu mim mati bertemu ta, an'amta. Jadi izhar itu dibaca terang di mulut, ya, di bibir bertemu syafawi, ya, mulut tertutup. Seperti alaihim wa, ya, mim mati ketemu waw, alaihim ghair. Ya, baik, untuk supaya kita paham makna dari surah Al-Fatihah ini, ya, kita baca sama-sama artinya, ya. Saya dulu, kemudian kalian, jadi harus kalian paham artinya. Ya, baca dulu per ayat, ya, per ayat dulu. Jadi saya mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, sama-sama. A'udzubillahi. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik
Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Ya, ini semua harus ditahu artinya ya. Ya, mudah-mudahan per kata, per kalimat, per ayat ya harus dipahami. Boleh dipelajari sendiri masing-masing di rumah. Kemudian nahwunya di sini baik kita sampaikan. Jadi di sini ada auzu itu fi'lun mudhari ya. Auzubillahi, billahi itu jar dan majrur. Kalau dalam bahasa Arab minas syaitan jar dan majrur, ar-rahim itu na'tun sifat ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, bismillah itu bismi itu jar dan majrur. Mudhaf dan mudhafun ilaih ya, yang disandarkan dan disandarkan kepadanya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu na'tun ya, sifat. Alhamdulillah itu mubtada ya, karena berada di awal. Lillahi jar dan majrur. Kemudian Rabb itu na'tun dan juga mudhaf ya, mudhaf itu disandarkan, na'tun itu sifat. Jadi Rabbul alamin, alaminnya itu mudhafun ilaih, disandarkan kepadanya. Ar-Rahman Ar-Rahim tadi sudah na'tun, Malikin na'tun sifat. Yaumuddin ya mudhaf dan mudhafun ilaih. Iyyaka maf'ulun bi muqaddam ya, objek yang didahulukan. Dan wa iyyaka. Kemudian na'budu dan nasta'in itu fi'lun mudhari. Ihdina itu fi'lun amr. Kemudian na'nya itu ya maf'ulun bi, objek. As-sirata juga termasuk objek, maf'ulun bi. Al-mustaqim itu na'tun, sifat. Siratan badal. Ya, allazina mudhafun ilai, an'amta fi'lun madin. Kemudian ta'nya itu fa'il. Ya, alaihim jar dan majrur. Kemudian gaid badal dan mudhaf. Al-maghdub mudhafun ilai. Kemudian alaihim jar wal majrur waladhdallin, nah itu harfu ataf. Kemudian la harfu nafin, dallin ma'tuf ya. Baik, saya akan jelaskan di sini menurut tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau Anda buka di tafsir itu ada pada jilid 1, ada 10 jilid itu ya, halaman 5 sampai 46. Ini panjang sekali keterangannya, tapi saya singkat saja di sini. Mulai dari surah Al-Fatihah, surah pertama yaitu Al-Fatihah ya. Dalam Al-Quran dikatakan fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu ada ayat ya, ada ayat.
Kalau kamu baca Quran, ya berlindunglah kepada Allah dari setan, karena ini banyak setan di sini, ini banyak setan yang mengganggu, yang berbisik-bisik, yang tidak konsentrasi memperhatikan bacaan yang dikemukakan oleh yang menyampaikan. Ya, jadi kalau kamu cerita, itu ada setan di situ. Ya, itu setan jin yang mengganggu, bukan setan manusia. Kalau setan manusia ya di luar masjid. Kalau setan jin ada di sini. Jadi yang tergoda itu yang tidak memperhatikan, yang tidak konsentrasi, pikirannya melayang-layang, ya itu termasuk digoda oleh setan. Makanya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Billahi minasyaitonirrajim. Kemudian basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau kita mulai sesuatu, ya itu membaca basmalah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Mulai makan, mulai tidur, ya kalau tidak hafal doa-doa sehari-hari, ya cukup baca basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dilupa baca bismillah di awal, maka baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, ya. Bismillah awal dan akhirnya. Kalau kita lupa, ya, kalau tidak baca basmalah, itu tidak berkah, ya. Jadi baca basmalah masuk masjid, masuk rumah, mulai makan, kalau tidak hafal doa-doa sehari-hari. Begitu juga wudu, ya. Kalau wudu tidak baca basmalah, wudunya tidak sah, walaupun basmalahnya cukup dalam hati. Karena dikatakan dalam hadis, la wudu'a liman lam yazkurismallah. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah, menyebut nama Allah. Ya, cukup sebut nama Allah dalam hati, ya. Diucapkan dengan lidah, bismillah. Kul bismillah, katakan dengan nama Allah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan yang terdekat darimu. Ya. Kalau Anda sudah menikah, ya baca juga itu doanya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan, ya, dari kami, dan jauhkanlah setan apa yang kamu berikan rezeki kami, yaitu suami dan istri. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu Allah menjawab, ya, hamadani abdi, ya hambaku telah memujiku. Abu Ja'far Jarir mengatakan alhamdulillah berarti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata atas segala nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada hamba-hambanya yang tidak terhingga jumlahnya. Jadi setiap kita mendapat nikmat, setiap selesai pekerjaan, ya baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena kalau kita mau hitung nikmat Allah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu tidak akan mampu dihitung. Itu membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sesudah makan baca alhamdulillah. Sesudah bangun tidur alhamdulillah, keluar rumah alhamdulillah. Ya. Kemudian berikutnya, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Jadi kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kata dari Ar-Rahmah. Jadi dia mencakup dua-duanya, rahmat, kasih sayang,
Rahmat itu kasih, rahim sayang. Jadi kalau rahmat kasih sayang, ya, kasih sayang. Ar-rahmah. Kemudian Ar-Rahman itu bersifat umum, ya. Kalau Ar-Rahim bersifat khusus. Dan Ar-Rahman itu hanya untuk Allah saja, ya. Kalau Ar-Rahim bisa selain Allah, penyayang. Jadi kalau Ar-Rahman itu pengasih, dikasihi semua orang di dunia, baik yang beriman ataupun tidak, semua dikasihi, dikasih rezeki, dikasih yang diusahakan di dunia. Tapi kalau Ar-Rahim, ini bersifat khusus, ya, bersifat khusus untuk orang-orang yang beriman saja, yaitu di surga. Jadi orang yang beriman termasuk kita ini, ya, surga, ya, disayangi. Jadi orang-orang beriman itu disayangi. Jadi sesama kita orang beriman, ya, saling sayang menyayangi. Jadi boleh dikatakan penyayang itu terhadap orang beriman, tapi pengasih itu hanya milik Allah, pengasih, ya, Ar-Rahman. Jadi kalau kita baca Ar-Rahmanur Rahim, ya, Allah akan mengatakan asna alayya, ya, abdi, hambaku telah menyanjungku, ya, menyanjungku. Kemudian Maliki Yaumiddin, ya, Malik ini bisa panjang maknya, bisa juga pendek. Kalau panjang, Maliki, penguasa, pemilik, ya, pemilik yang memiliki. Kalau Maliki, raja yang menguasai. Yaumiddin itu hari pembalasan. Karena di sini ad-din itu agama, karena agama yang akan menentukan pembalasan manusia di hari kiamat nanti. Jadi kalau kita baca Maliki Yaumiddin, ya, Allah akan menjawab majjadani abdi, hambaku telah membesarkanku, ya. Kemudian berikut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka itu dimulai dengan objek maf'ulun bih. Nah, biasanya kan objek itu ditaruh di belakang. Na'budu iyyaka, tapi ini didahulukan iyyaka na'budu. Itu artinya betul-betul hanya kepada Allah kita beribadah, menyembah. Ya, tidak menyembah selain kepadanya, ya. Hanya kepada Allah kita menyembah, kita beribadah, tunduk patuh, ya, dan melaksanakan kebaikan, melaksanakan kewajiban, ya. Kemudian na'budu itu ibadah, kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Ya, jadi untuk apa kita hidup kalau tidak beribadah kepada Allah? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya, makanya kewajiban dulu, baru hak kita mendapat pertolongan. Kewajiban kita, ya, menyembah Allah. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, sembahlah Tuhanmu sehingga kamu mendapatkan keyakinan, yakin betul, ya. Ya, ini kalau kita baca ini, maka Allah bagi dua, satu separuh milik Allah, separuh milik kita. Iyyaka na'budu itu milik kita, iyyaka na'budu milik Allah yang kita sembah. Wa iyyaka nasta'in, ya, milik kita, apa yang kita dapatkan. Jadi ini dibagi dua, bagi Allah dan bagi hambanya, dan bagi hambanya apa yang dia minta. Ya, makanya kita harus menyembah betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu
jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ya, termasuk siratal mustaqim itu adalah Islam. Ya. Wa hadainahun najdain. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, kami telah berikan petunjuk dua jalan. Jadi ada dua jalan, ada jalan yang benar, ada yang jalan yang batil. Jadi tergantung dari kita mau pilih yang mana. Padahal Allah sudah tunjukkan kita ke jalan yang lurus. Ya, ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim. Allah telah memilihnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Juga di dalam Quran dikatakan alhamdulillahillazi hadana lihaza. Ya Allah, segala puji baginya yang telah memberi kita petunjuk. Ya. Jadi ada dua macam petunjuk itu, petunjuk lahir dan petunjuk batin. Petunjuk lahir itu ya petunjuk Nabi Muhammad dan selainnya ya, yang dilakukan oleh makhluk. Ya, seperti di dalam Quran wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Ya, ini petunjuk dilalah, ya. Petunjuk kepada jalan yang benar. Berupa nasihat, berupa fatwa-fatwa, berupa kata-kata yang baik, ya. Nah, itu jalan kepada yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Tetapi petunjuk yang kedua itu petunjuk batin, ya. Nah, itu disebut hidayatul irsyad wal ilham, ya. Petunjuk ilham yang masuk ke dalam hati. Seperti innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya, sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kecuali kepada orang yang kamu cintai, kecuali Allah yang berkehendak apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita hanya tugas menyampaikan, yaitu petunjuk lahir. Tetapi mereka terima atau tidak, itu petunjuk batin milik Allah sepenuhnya. Wa ma ana illal balagul mubin. Saya tidak menyampaikan, ya, kecuali tugas saya hanya menyampaikan, ya. Tetapi masuk ke dalam hati, itu milik Allah sepenuhnya. Nah, jadi ini petunjuk ke jalan yang lurus, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itulah jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat, ya. Siapa orang yang diberi nikmat? Nah, itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa may yuti'illaha war rasul faulaika malladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu pertama para nabi, ya. Yang kedua para siddiqun, orang yang jujur dalam keimanan. Nah, yang ketiga orang-orang yang mati syahid, ya, mati dalam membela kebenaran. Dan yang keempat adalah orang-orang yang saleh, yang melakukan amal kebajikan, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran surah An-Nisa ayat 69. Jadi inilah orang yang diberi nikmat, ya, termasuk kita kalau mengikuti jalan-jalan mereka. Ghairil maghdubi alaihim, ya, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu mereka yang tidak memiliki niat yang baik. Mereka mengetahui kebenaran namun menyimpang darinya, yaitu jalan orang-orang Yahudi yang tidak beramal.
Sebagaimana firman Allah di dalam Quran, "Man la'anahullahu wa ghadiba alaih." Orang Yahudi, yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Jadi kalau kita tahu kebenaran lalu kita langgar, itu termasuk orang yang dimurkai, seperti sifat orang Yahudi. Jadi kalau kita tahu kebenaran, ya amalkan. Itu baru orang yang benar. Waladdallin. Nah, ini orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Ya, sehingga mereka berada dalam kesesatan dan tidak mendapatkan jalan menuju kebenaran, yaitu orang-orang Nasrani. Ya, sebagaimana firman Allah, qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Orang-orang yang telah sesat ya dahulunya sebelum kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ya, surah Al-Maidah ayat 77. Jadi kalau ada orang yang tidak punya ilmu, itu sesat, karena ilmu itu membawa kita kepada kebenaran. Tetapi kalau punya ilmu tapi tidak diamalkan, itu berarti dimurkai. Kemudian kandungan surah Al-Fatihah, pertama mengandung pujian, ya. Yang kedua mencakup penyebutan tempat kembali manusia, yaitu tempat pembalasan. Jadi ini yang pertama itu pemujian, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kemudian yang kedua mencakup penyebutan tempat kembali manusia, yaitu hari pembalasan. Jadi semua ini kita akan kembali nanti di hari kemudian, ya, tidak ada yang tinggal, semua akan menuju ke sana. Untuk selanjutnya secara tulus ikhlas mengabdi kepadanya. Ya, jadi supaya kita kembali kepada jalan yang benar, ya harus kita tulus mengabdi kepadanya. Yang keempat berisi bimbingan agar mereka mohon, ya, petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus, yaitu agama yang benar. Ini ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon untuk mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Yang kelima mengandung anjuran untuk mengerjakan amal saleh agar mereka dapat bergabung bersama orang-orang yang beramal saleh pada hari kiamat. Ini dengan berbuat amal saleh, itu nanti kita bersama orang-orang yang beramal saleh di hari kiamat, seperti termasuk nabi, para siddiqun, para syuhada, para salihin. Kemudian yang keenam mengingatkan agar mereka tidak menempuh jalan kebatilan, ya, supaya mereka tidak digiring bersama penempuh jalan tersebut pada hari kiamat, yaitu jalan orang yang dimurkai. Ya, ini kita bermohon supaya jangan sampai kita termasuk orang yang dimurkai, tahu kebenaran tapi tidak dijalankan atau dilanggar itu kebenaran. Jangan sampai. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ya, ini membaca amin. Jadi setiap selesai imam, ya, membaca waladhalin, maka makmum membaca amin. Membaca amin, ya Allah kabulkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza qala al imamu, ya, waladhalin faqulu amin. Ya, jika seorang imam telah membaca waladhalin, maka ucapkan amin. Ya, jadi amin itu ada amin, ada amin, ada amin, ya, ada yang benar itu panjang alifnya dan mimnya, amin, ya, kabulkanlah. Kalau amin, amina, yaitu percaya, amina. Kemudian ada amin, aman. Ya, kalau alifnya panjang, mimnya pendek, amin, itu aman. Kemudian amin, ada minnya yang panjang, alifnya pendek, itu terpercaya. Jadi jangan sampai salah baca. Jadi
Ada orang baca amin, salah. Amin, salah. Amin, salah. Yang benar amin. Kalau amin, kabulkanlah ya Allah. Amin, percaya. Amin, aman. Ya. Kemudian amin, ya terpercaya. Ya, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya mari kita baca doa penutup, ikuti saya ya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa zihaba hammina wa gammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Ya Allah, kabulkanlah. Mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.